Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini 16 Zulqa'dah 1441 Hijriah kita bisa bersua kembali dalam acara kuliah duha. Mudah-mudahan ada sesuatu yang berkah, ada ilmu yang bermanfaat yang sama-sama kita dapatkan dalam pertemuan ini. Alhamdulillah kemarin sore kota Solo Allah turunkan hujan. Udara serasa sangat sejuk, sangat nikmat. Sehingga kemudian banyak di antara kita yang bisa tidur dengan lelap. Inilah tidur, bagian dari sebuah rutinitas dalam kehidupan kita yang akan kita bahas di kesempatan ini. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, tidur itu betul-betul kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk kita bersama. Dan banyak sesungguhnya yang kita bisa pahami dan mengerti atas kenapa dan ada apa sesungguhnya di balik aktivitas tidur ini. Tidur itu bukan sekedar kebutuhan, melainkan juga keharusan untuk tubuh. Tidur bukan juga hanya semata-mata aktivitas jasadiah, tubuh, fisik kita semata, tetapi juga merupakan aktivitas wisata ruhiyah di antara jiwa-jiwa kita di alam yang sesungguhnya sering kita tidak kenal sebelumnya. Ini yang kemudian disebut dan dikenal dengan alam mimpi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran banyak bercerita tentang tidur ini. Bahkan disebutkan tidur itu bagian ayat-ayat dari kebesaran Allah Ta'ala, tanda-tanda kuasanya. Tidur juga merupakan wujud dari kasih sayangnya yang sedemikian luas. Dan bagaimana sesungguhnya di dalamnya tersimpan di antara banyak hikmah dan kemaslahatan atas makhluk, atas diri kita, umat manusia. Mungkin bisa kita simak juga dalam kitab Zadul Ma'ad, seorang ulama bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan tentang manfaat tidur. Dan dua manfaat yang utama itu sesungguhnya yang pertama, wa ja'alna naumakum subata. Sebagaimana tertera dalam Quran surat An-Naba ayat 9 bahwa Allah Ta'ala telah mengistirahatkan dan menjadikan tidur ini sebagai sabat. Orang mengenal hari Sabat itu, hari Sabtu itu sebenarnya adalah hari istirahat dari seluruh aktivitas 6 hari yang lain. Dan inilah tidur bisa mengistirahatkan tubuh kita setelah beraktivitas dalam siangnya di hari-hari saat kita bekerja. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau sampaikan bahwa tidur itu juga bisa menyempurnakan proses pencernaan makanan yang ada dalam tubuh. Kenapa? Karena saat orang tidur itu hakikinya panas alami dalam badan itu bisa meresap ke dalam tubuh. Dan itu sangat membantu proses pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Bahkan yang sangat menarik kalau kita lihat itu dari sisi ruhiyah, dari sisi spiritual, dari satu hadis Hudzaifah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma pernah mengisahkan bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi, tatkala beliau hendak tidur menuju tempat pembaringannya, qala, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa doa sebelum tidur? Bismikallahumma ahya wa amut wa idis taqaidha qala. Dan demikian pula saat ketika beliau bangun dari tidur, apa yang beliau doa, apa yang beliau ucapkan? Qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Apa maksudnya saudaraku? Ketika tidur Rasulullah menyampaikan dengan menyebut namamu ya Allah. Bismikallahumma ahya. Aku hidup. Wa amut, dan aku mati. Dan ketika dia bangun tidur, maka sungguhnya apa yang beliau sungkapkan adalah kalimat pujian alhamdulillahilladzi, kepada Allah yang ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami dalam posisi mati, atau setelah Allah mematikan kami. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Jadi jelas sekali dalam hadis sahih ini bahwa tidur itu aktivitas yang melibatkan antara hidup dan mati. Itulah maka kita bisa menangkap alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan agar kita memperbanyak istighfar, memohon ampun di waktu petang, karena kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya akan terjadi setelah kita tidur. Kita diberikan kesempatan oleh Allah kah untuk bisa bangun keesokan harinya? Apa jadinya? Andaikan tidur kita malam ini merupakan tidur yang terakhir di dunia. Karena Allah tidak akan lagi melepaskan di antara jiwa dan ruh kita untuk kembali menemui jasad kita. Mudah-mudahan inilah nilai kemuliaan, dan aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Kami ingin sampaikan mudah-mudahan ada kemuliaan yang bisa kita dapatkan di antara kalimah-kalimah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.